Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Patin dengan ISO 305-23059. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dari tugas individu dari mata kuliah Business Intelligence untuk praktik Power BI tugas kedua. Yang mana dalam tugas kedua ini terdapat tiga tugas utama yaitu melakukan login SSO, kedua itu model data in Power BI, memodelkan data, yang ketiga itu mendesain Power BI. Yang mana sebelum mempraktekkan ini kita juga mempertimbangkan bagaimana scope dari desain requirement yang bertujuan untuk melihat bagaimana data sebaiknya ditampilkan atau disesuaikan. Baik, di sini saya menggunakan Power BI Desktop. Kita lanjut ke Power Desktop, yang mana pada sebelumnya pada tahap tugas yang pertama, praktek tugas yang pertama, saya sudah melakukan sign in. Sebagaimana dapat dilihat, jenisnya akun sudah login, sudah sign in akun, dan sudah melakukan load data. Selanjutnya dapat dilihat berikut adalah data-datanya. Di sini kita dapat melihat data menggunakan table view dengan penjelasan data sebagai berikut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom berisi berbagai macam data, seperti ada data nomor rekening atau tahun, data data berupa negara-negara, terus negara yang memenangkan, juara 2, juara 3, juara 4, serta gol-gol serta gol-gol yang terjadi pada saat pertandingan sepak bola dunia atau World Cup ini, dan jumlah attendance merupakan kehadirannya. Di sini kita lihat pada bagian kedua itu memodelkan data di Power BI. Di sini kita dapat lihat di bagian model view. Di sini kita dapat melakukan permodelan terhadap data. Di sini saya akan melakukan contoh seperti mana dapat dilihat untuk kolom year atau fitur year masih bertipe data number, yang mana data tersebut bisa menjadi rancu saat dilakukan visualisasi dan bisa saja itu terdeteksi sebagai uh, angka biasa. Di sini dapat dilihat terdapat mengubah tipe data, di mana sebelumnya hanya number. Di sini kita akan mengubah dari date dengan format sebagai berikut, yaitu tahun, dan kita juga bisa memastikan bahwa data tidak disummarize berdasarkan sum, melainkan tidak summarize sama sekali untuk mencegah saat divisualisasikan akan terhitung semuanya. Setelah itu kita save. Lalu di sini kita juga bisa melakukan model terhadap data dengan seperti menambahkan measure baru atau perhitungan yang baru, di mana sebelumnya ini ada total goal. Kita bisa menambahkan seperti berikut, yaitu kita menambahkan rata-rata goal untuk menghitung rata-rata dari keseluruhan goal yang ada. Kalau kita enter, maka data sudah tersedia. Di sini kita dapat melakukan visualisasi dengan memilih data sebagai berikut. Di sini kita dapat menampilkan total goal dengan menggunakan scorecard untuk menunjukkan total goal yang ada.
Di sini kita bisa melakukan visualisasi sebagai berikut. Di sini kita dapat menampilkan jumlah gol, jumlahnya dihitung, disum ya. Lalu dapat dilakukan visualisasi dengan beberapa pilihan. Tuh, kita dapat melihat, kita dapat membuat visualisasi. Match, menggunakan ini, kita gunakan scorecard lagi, kita dapat memilih match play, apa mana kita dapat melihat total dari pertandingan, itu totalnya ada berapa. Lalu di sini kita dapat membuat tahun, kita bisa memilih panjang, kita bisa memilih tahun, dan kita dapat menarik total goal. Kita dapat memilih tahun sebagai berikut. Ini karena kan data yang tidak sesuai, mungkin kita dapat mengubahnya kembali di model. Di sini kita dapat kembali mengubah ke whole number saja, lalu kita ubah menjadi non, lalu kita balik ke for, kita dapat masukkan data year di sini. Nah, jadi year sekarang sudah sesuai, yang mana dengan menggunakan semantic model atau model view itu kita dapat mengubah format datanya. Di sini selain kita membuat total goal dari setiap tahunnya, kita juga dapat membuat total dari banyaknya pertandingan. Ini kita pilih, kita sum saja, maka dapatkan sum of your kebalik. Ini kita displaynya kita
sebagai berikut. Dapat lihat, itu adalah persebaran dari datanya. Dapat dilihat pergerakan dari banyaknya gol serta pertandingan. Kita dapat mengaktifkan data labels yang bertujuan untuk melihatkan kedetailannya. Lalu selanjutnya kita dapat memilih ini yang mana kita dapat masukkan tahun, host atau country-nya, yang kedua ada juaranya, serta ada runner up-nya. Yang bertujuan untuk menunjukkan detail data. Ilustrasi, memberikan title, berikut sudah menjawab eh, tiga tiga tugas yang diharapkan. Yang mana pertama ada login, kedua ada memodalkan data, ketiga ada mendesain Power BI. Nah, kita dapat menaikkan kupongnya. Kita akan melakukan visualisasi lainnya. Kita juga dapat melakukan filter. Kita mendapatkan filter atau slicer, yaitu kita menggunakan data tahun, memilih menampilkan data tahun, dapat lihat dari data detail itu pada tahun 1998, yang menjadi tuan rumah ialah Sweden, lalu juaranya adalah Brazil, dan runner-up adalah Sweden. Dapat dilihat juga dengan jumlah gol sebagai berikut, dan total pertandingan yang dimainkan adalah 35, dengan rata gol itu 126. Dan dapat juga ditambahkan
Oke, dapat dilihat. Eh, Beginilah cara menggunakan Power BI. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.